Sidang Jumat mengajak orang pada kebaikan itu penuh dengan tantangan. Kalaulah cuma mengajak orang baik berbuat baik, bisa sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tapi untuk merubah keadaan itu jadi lebih baik, mencegah yang namanya kemungkaran, disinilah tantangan yang sangat luar biasa. Dan tidak semua orang yang bisa sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa orang saja yang bisa. Bahkan di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Dan satu orang pun yang nekat, yang berani, yang penuh dengan semangat, yang tanpa ada rasa takut, beliau pun saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Allahu Akbar. Betapa luar biasa dan dahsyatnya sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sidang Jumat? Bagaimana dengan kita? Kita berharap ingin mendapatkan aman Allah. Kita ingin berharap mendapatkan pertolongan Allah. Kita ingin disayangi oleh Allah. Kita ingin urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Allahu Akbar. Jangankan untuk mencegah kemungkaran, jangankan untuk merubah keadaan menjadi baik, sementara kita wa ya'fu bil ma'ruf, mengajak orang wa ya'muru bil ma'ruf pun belum bisa. Berapa banyak di antara kita sidang Jumat yang berangkat pergi Jumat ini, pergi sendiri diam-diam tanpa ada yang ngajak anaknya ke masjid ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. واذكروا نعمة الله في القرآن الكريم وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى أيضا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله في آيات الأخير نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kalimat yang pantas keluar dari lisan kita fi yaumil Jum'ah, di hari Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairul khalqillah wa khataman nabiyina wa imamal muttaqin wa qaidal muhajirin. Assalamu alayka ya safwatullah. Mudah-mudahan kita semua yang baru saja bersalawat insyaallah mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku Syarah Muqarrar Hadis An-Nawawiyah di halaman 354. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hakim. Salah satu mangkuna fihi wa Allahu fi kadafihi wa azaman izaman yasiran wa rahmatuhu wa dakhala al-jannah yasiran. Wahai manusia, kata Nabi Muhammad, aku berikan kalian kabar, ada 3 perkara yang ketika kalian mampu melaksanakan 3 perkara ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan naungan Allah di saat ada naungan yang lainnya. Maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan yang lainnya. Maka engkau akan mendapatkan hisab yang ringan di saat begitu banyak orang yang dihisab dengan keberatan. Engkau akan mendapatkan kasih sayangnya Allah lewat malaikat-malaikat rahmat. Dijaga hidupmu dunia akhirat, kau tenang, jauh dari rasa takut, jauh dari rasa khawatir. Tidak ada sedikit pun ketakutanmu kecuali ketakutanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah mudahkan engkau masuk ke dalam surga, dan Allah permudah urusan surga dunia dan akhiratmu. Allahu Akbar. Begitu indahnya sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kalam dari Nabi Muhammad SAW. Bertanya sahabat, sa'iluka ya Rasulullah, aku ingin bertanya ya Rasulullah, ma'amalu ya Rasulullah, apa amal yang
kalaulah kita menjadi orang baik, itu masih biasa saja sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ketika kita hendak pergi sholat Jumat, kita lewat di tempat orang main domino, kemudian kita berangkat tanpa menegur mereka, mungkin mereka akan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita berangkat Jumat, lewat di depan mereka, kemudian kita berteriak, "Pak, Bapak tidak ikut sholat Jumat," di situ akan jadi masalah. Di situ akan timbul sebuah argumen dan sebuah perdebatan yang sangat luar biasa. Apa sebab? Karena mereka kita ajak untuk mendekat dan menegakkan kebaikan. Di sini sudah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalimat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, ya'muru bil ma'ruf," ajak orang pada kebaikan, "wa yanhauna 'anil munkar," dan engkau cegah orang-orang yang berbuat mungkar. Kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad yang terakhir, "Wasbiru ma asabakum," dan ketika engkau mencegah kemungkaran itu terjadi sebuah musibah kepada dirimu, maka bersabarlah atas musibah tersebut. Sidang Jumat mengajak orang pada kebaikan itu penuh dengan tantangan. Kalaulah cuma mau mengajak orang, baik berbuat baik, bisa sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tapi untuk merubah keadaan itu jadi lebih baik, mencegah yang namanya kemungkaran, disinilah tantangan yang sangat luar biasa. Dan tidak semua orang yang bisa sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa orang saja yang bisa. Bahkan di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Dan satu orang pun yang nekat, yang berani, yang penuh dengan semangat, yang tanpa ada rasa takut, beliau pun saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Allahu Akbar. Betapa luar biasa dan dahsyatnya sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sidang Jumat? Bagaimana dengan kita? Kita berharap ingin mendapatkan naungan Allah. Kita ingin berharap mendapatkan pertolongan Allah. Kita ingin disayangi oleh Allah. Kita ingin urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Allahu Akbar. Jangankan untuk mencegah kemungkaran, jangankan untuk merubah keadaan menjadi baik, sementara kita wa ya'fu bil ma'ruf, mengajak orang wa ya'muru bil ma'ruf pun belum bisa. Berapa banyak di antara kita sidang Jumat yang berangkat pergi Jumat ini, pergi sendiri diam-diam tanpa ada yang ngajak anaknya ke masjid ini. Berapa banyak sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita rajin sholat Jumat, kita rajin sholat 5 waktu ke masjid, tapi apa yang terjadi? Kita pun masih berangkat sendiri tanpa menggandeng tangan anak-anak kita. Berapa banyak kita pergi pengajian, tapi kita pergi sendiri tanpa menggandeng tangan istri dan anak-anak kita. Jangankan untuk mencegah kemungkaran, berbuat baik pun belum bisa. Tapi kita masih bisa dikatakan menjadi orang yang baik. Apa sebab? Karena alhamdulillah masih ada orang-orang yang di bawah kita. Mana orang yang di bawah kita? Jangankan dia untuk mengajak orang pada kebaikan, jangankan untuk berbuat baik, malah untuk melepaskan dirinya dari kemungkaran pun masih susah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat, kalau ingin kita mendapatkan naungan Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, dan urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah, maka rubahlah keadaan yang tak baik ini menjadi lebih baik. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam. Bukankah Nabi Muhammad yang memberikan pesan, "Man ra'a minkum munkaran," apabila engkau melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tanganmu. Siapa yang bisa merubah dengan tangan? Wahai engkau para pejabat, wahai engkau para penguasa, wahai engkau para pemimpin, rubahlah keadaan ini dengan kekuasaanmu, dengan tanda tanganmu. Jangan engkau sia-siakan jabatanmu. Ingat pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? "Iqmal masita ya Muhammad, fa innaka mujizibih." Lakukan apapun yang ingin kau lakukan, hai Muhammad. Tapi setiap yang kau lakukan itu Allah minta pertanggungjawabannya, dan Allah akan tagih dan Allah akan balas. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah, apapun yang saat ini mereka lakukan sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesemena-menangan mereka dekam ulama, mereka bicarakan ulama ngomong, rakyat ngomong, mereka bantah, mereka bicara, mereka bunuh. Siap-siaplah nanti balasan Allah. Allah tidak akan pernah diam. Lihat sidang Jumat betapa dahsyatnya Allah memberikan balasan yang begitu dahsyat kepada yang bernama Namrud, raja yang begitu sombong, raja yang begitu pongah, raja yang begitu congkak, raja yang begitu angkuh. Allah hanya matikan
dia dengan senjatanya Allah, dengan tentara Allah, dengan seekor nyamuk yang dimasukkan ke dalam pelipis hidungnya, kemudian menggigit hidung di nyamuk tadi di hidung, dari dalam hidungnya. Lalu apa yang terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tersumbatlah pembuluh darah yang mengalir ke otak, dan pecahlah dan mengalirlah darah tadi di telinga, di hidung, di mulut, dan sampai di rongga-rongga tubuhnya dan mati di tempat. Kita lihat lagi sidang Jumat yang dirahmati Allah, Fir'aun. Belajar kita dari kisah-kisah tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pesan di dalam surat Az-Zukhruf? Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kasafuna antaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in." Dan ketika mereka berbuat mungkar, ketika mereka berbuat zalim, ketika mereka berbuat semena-mena, dan kemudian ulama, kemudian nabiku, kemudian rasulku dalam keadaan terdesak, disitulah aku akan timpakan azab kepada mereka sekalian. Allahu Akbar. Ternyata sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada seluruh umat Islam di saat umat Islam itu terdesak sidang Jumat. Lihat ketika Nabi Musa alaihissalam terdesak di pinggir lautan bersama para kaumnya. Lalu apa yang terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah? Tak ada jalan selain daripada harus menyeberangi lautan. Disitulah Allah berikan pertolongan. Kata Allah, Musa, lemparkan tongkatmu, lautku akan membelah, menyeberanglah engkau bersama kaummu, dan nanti kaumnya Fir'aun dan bersama kaumnya akan ditenggelamkan di dalam lautan. Dan sampai-sampai jasadnya pun Allah kekalkan dan abadikan buat contoh buat para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, dan semua kita agar tidak menjadi orang yang sombong dan congkak serta bohong. Di Turki sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Seorang pangeran yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, apa yang terjadi? Di akhir hayatnya saat sombongannya memuncak, lihat ketika dia meninggal dunia, Allah hinakan jasadnya. Apa yang jadi? Tidak diterima dengan tanah, buat seolah-olah di dalam tanah ada per. Ketika dimasukkan jasadnya ke dalam tanah, melenting ke atas bukit Angkara, tersangkut di antara tengah-tengah bukit Angkara, dan terpaksalah dibikin bangunan pondasi untuk menangkal jasad tubuhnya. Dan kemudian ditutuplah tubuhnya tersebut dengan keramik yang beratnya lebih kurang hampir 4,5 ton. Coba bayangkan sidang Jumat. Lalu apa yang terjadi ketika kami pernah berkunjung ke sana? Ketika kami tidak masuk dalam pintu dilarang. Kenapa? Ternyata petugas ingin menyemprotkan minyak wangi terlebih dahulu. Apa sebab? Ketika kita buka pintu, di situ keluar bau busuk yang sangat dahsyat, lebih busuk daripada kloset yang tidak dicuci 3 bulan, tapi ada kotoran berwarna coklat. Apa sebab? Ternyata sumber bau tersebut berasal dari jasadnya Mustafa Kemal yang sudah ditanam, ditimbun dengan keramik yang beratnya 4,5 ton, tapi masih mengeluarkan bau yang sangat busuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, inilah yang pertama, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ditanya lagi oleh sahabat, "Sama itu ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, "Fata'fu amman zalamaka." Engkau mampu meminta maaf kepada orang yang pernah kau zalimi. Berapa banyak di antara kita sidang Jumat yang dirahmati Allah untuk melakukan membuka pintu maaf gampang, memberikan maaf kepada orang mudah, tapi yang susah adalah mengakui kita salah dan meminta maaf kepada orang tersebut. Sidang Jumat, lihat berapa banyak di antara kita sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketika berbuat zalim, yang ketika berbuat salah malah ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kemaksiatan, mencari pembenaran. Bagaimana supaya orang lain yakin dan bertambah mantap bahwa kita yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka kalau ingin mendapatkan naungan Allah, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kalau ingin urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, selesai Jumat ini datangi orang yang pernah kita zalimi, entahkah itu orang tua kita, entahkah itu saudara kandung kita, entahkah itu tetangga kita sendiri. Ungkapkan rasa maaf kepadanya. "Wahai sahabatku, wahai kerabatku, aku takut nanti aku akan susah mencari engkau di yaumil akhir, di padang mahsyar yang matahari hanya sejengkal di atas kepala. Apa sebab wahai saudaraku? Dulu aku pernah menggibahkanmu, dulu aku pernah menggunjingkanmu, dulu aku pernah memfitnahmu, dulu aku pernah menyakiti hatimu. Maka aku minta maaf wahai saudaraku, wahai sahabatku." Maka sidang Jumat ini kepada Allah, tidak ada naungan sehebat naungannya Allah, tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Sidang Jumat, tak ada
yang bisa menolong selain amal yang kedua ini. Apa amalnya itu? Kita mampu meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Maka sidang Jumat, pulang dari Jumat ini, marilah kita saling memaafkan satu sama lainnya. Agar apa? Agar insya Allah kita bisa diselamatkan dengan naungannya Allah dan pertolongan Allah dan kasih sayangnya Allah, serta Allah izinkan kita masuk surga berbondong-bondong dengan mudah. Amin. Allahumma amin. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita saling memaafkan, di sini akan tegaknya kebersamaan. Kalau sudah bersama, insya Allah kita akan kuat. Kita kuat karena kita bersatu. Kita kuat karena kita bersama. Berapa banyak sudah terjadi perpecahan belahan di antara umat Islam hanya karena panjang pendek celana, kita ribut, kita emosi, kita marah. Hanya karena beda panjang pendek jenggot, kita emosi, kita marah, kita saling salah menyalah-nyalahkan. Hanya beda kunut dengan tidak kunut, kita sibuk mencari-cari kesalahan. Sudah tutup. Karena saat ini sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah dekat dengan ambang akhir zaman. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah? Saya di zaman nanti akan datang suatu tanda akhir zaman, alayya ummati, kepada umatku. Ditanya oleh sahabat, apa tandanya ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, salatinihim kal asad, engkau akan bertemu dengan seorang penguasa yang seperti singa. Kemudian apa lagi Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal dhara'ihim kadhi'ab, engkau akan bertemu dengan perdana menteri yang sibuk mencari kesalahan rakyatnya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wa qada'ihim kalbun, engkau akan bertemu dengan jaksa, engkau akan bertemu dengan hakim, engkau akan bertemu dengan penegak hukum yang seperti anjing. Dan kata Nabi Muhammad SAW, wasyair nas al-ghanam, dan engkau akan bertemu dengan umat yang hanya seperti kambing. Kata Nabi Muhammad SAW, wa tafakkar, berfikirlah wahai manusia, wa kaifa ya'ishu kal ghanam min bainil asad wa zi'ad wal kalbun. Coba bayangkan, berfikir sejenak hai manusia, kata Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Pikirkanlah bagaimana nasib kambing di tengah-tengah singa, di tengah-tengah serigala, dan di tengah-tengah anjing. Maka sidang Jumat, pikirkanlah apa yang disebutkan oleh Nabi ini. Maka mulailah kita bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan sampai sidang Jumat yang dirahmati Allah hanya masalah sepele, kita ribut, akhirnya putus hubungan tidak silaturahmi, dan akhirnya kita mudah dimasuki dan diracuni oleh orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa lagi terakhir sidang Jumat yang dirahmati Allah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tasidu man qata'aka, engkau mampu menyambung tali yang pernah diputuskan oleh orang lain. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, Nabi berikan kabar ya Rasulullah, bagaimana caranya Rasul? Kata Nabi, afdalul amal, ada amal yang paling baik, kata Nabi Muhammad, yang lebih utama, minas shalah wa siyam wa zakat wal haji wa jihadu fi sabilillah. Manusia, ada amal yang lebih hebat daripada kau salat, puasa, zakat, haji. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, wa tasidu man qata'aka, engkau mampu menyambungkan dua orang yang terputus tali silaturahminya. Maka sidang Jumat, berusahalah kita menjadi AC di saat orang sedang kepanasan, berusahalah kita menjadi air di saat orang sedang dahara, berusahalah kita menjadi sebuah nasi yang memberikan kekenyangan, atau sebuah roti yang memberikan kekenyangan kepada orang yang sedang kelaparan. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka jagalah hubungan silaturahmi ini, sambungkanlah dua orang yang terputus tali silaturahminya. Maka sidang Jumat, berupaya kita menjadi orang yang menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan nama Allah, pertolongan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hidayah, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kalau mau dapat pertolongan Allah, naungan Allah, kasih sayang Allah, dan masuk surga dengan mudah, jadilah kita orang yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Bagaimana? Jadilah kita orang yang mampu menyambungkan dua orang yang terputus tali silaturahminya. Lalu bagaimana lagi? Jadilah kita orang yang mampu meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya atau kita zalimi. Lalu bagaimana lagi? Jadilah kita orang yang mampu merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, minimal banyak-banyaklah kita mengangkat tangan. Kalaulah tidak bisa kita rubah keadaan dengan tangan kita, dengan jabatan kita, maka dengan lisan kita. Dan mampu dengan lisan, takut dan khawatir kita ada apa-apa, maka
maka minimal dengan hati kita berdoalah, karena ada senjata yang bisa menggetarkan arsy Allah, ada senjata yang mampu mengguncang arsy Allah, ada senjata yang mampu mendatangkan jutaan malaikat rahmat mengaminkan doa-doa kita tersebut, yaitu doa silahul mukminin. Doa adalah senjata terbaik orang beriman. Angkatlah tangan selanjutnya kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Panjangkan di sepertiga malam, panjangkan di waktu duha. Jangan doa untuk pribadi kita. Kalaulah hanya satu doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kita untuk kepentingan orang banyak. Berdoalah kita untuk bangsa Indonesia dan umat Islam yang ada di Indonesia maupun yang ada di negeri yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita menjadi bersemangat kembali selanjutnya kepada Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ma qadamna, ya Allah ampunkan dosa yang pernah kami perbuat, wa ma akharna dosa yang pernah kami lakukan, wa ma asrarna dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lanna dosa yang kami lakukan terang-terangan, wa ma asrarna dosa yang kami lakukan berlebihan, ya Allah. Wa anta a'lamu bihi minna, dosa yang engkau lebih mengetahuinya dibandingkan kami, ya Allah. Wa antal muqaddim, engkau yang maha menghapuskan dosa kami, ya Allah. Wa antal muakhir, engkau yang mampu mengampunkan dosa kami, ampunkanlah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minal muhsinin, jadikan kami orang yang bertambah baik, ya Allah, bertambah baik akhlak budi pekerti kami, ya Rabbal alamin. Wa ja'alna ya Allah minas syakirin, jadikan kami orang yang pandai bersyukur, ya Allah. Wa ja'alna ya Allah minas sabirin, jadikan kami orang yang bertambah sabar, ya Allah. Wa ja'alna ya Allah minal mukhlisin, ikhlaskan kami dalam beramal dan berbuat kebaikan, ya Allah. Wa ja'alna ya Allah minat tawabin, mudahkan kami untuk bertaubat, ya Allah. Wa ja'alna ya Allah min ibadika salihin. Allahumma ya dafi'al bala wal waba, ya Allah angkat bala ini, ya Allah, angkat wabah ini, ya Allah, angkat corona dan covid ini, ya Allah, agar kami bisa beribadah dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan new normal, ya Rabbal alamin. Allahumma ahtim ajalana wa umurana bi husnil khatimah. Ya Allah, panggil kami dalam keadaan sujud, panggil kami dalam keadaan salat, panggil kami sedang membaca Al-Qur'an-Mu, ya Allah, panggil kami setelah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, ya Rabbal alamin. Anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang mampu membacakan kami Al-Qur'an, anak yang senantiasa mendoakan kami di setiap waktunya, ya Allah. Anak yang tidak menzalimi kami di saat kami tua renta dan tak berdaya, ya Allah. Anak yang bisa menjadi sahabat kami, ya Allah, di saat kami sakaratul maut, yang membisikkan di telinga kanan kami kalimat la ilaha illallah. Anak yang bisa memandikan jasad kami, ya Allah. Anak yang bisa menggunakan kain kafan kami, ya Allah. Anak yang
bisa menjadi imam solat jenazah kami ya Allah, anak yang mampu menghantarkan kami ya Allah ke liang kubur kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anak yang menghantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bukan anak yang mencampakkan kami dalam jurang api neraka Jahannam ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Ibadallah ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.